Kembali saya lanjutkan pembahasan kisik UN Fisika pada pertemuan yang kelima. Sebelum kita mulai, saya ingatkan jadwal tes ujian nasional berbasis komputer sudah pasti, ya, yaitu untuk fisika, satu mata pelajaran pilihan, Kamis tanggal 13. Namun di Nusa Tenggara ini akan lebih dulu. Dan tentunya setelah UN, kalian mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi. Ini program intensif terbagi pada beberapa tahap, tergantung kalian diterima yang mana duluan. Oke. Kemudian SNMPTN tentunya, SBMPTN, dan jadwal ujian mandiri, SIMAK, dan Undip sudah keluar. Kalian harus mempersiapkan diri dengan tanggal-tanggal tersebut. Agenda belajar sudah harus perlu disiapkan. Oke. Nah, pada pertemuan ini kita bahas tentang gelombang ya. Kalau kita pahami di antara dua kisi-kisi tahun 2016 dan 2017 ini tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, hanya saja ditambahi bernalar. Kalau ini kan nggak ada bernalar. Berarti logikanya soalnya sedikit lebih sulit. Oke? Kita mulai dari memahami dan mengaplikasikan gelombang. Tentunya tahu gelombang? Gelombang itu adalah berjalan, punya kecepatan, jarak bagi waktu, panjang gelombang bagi periode, panjang gelombang kali frekuensi, frekuensi sudut dibagi angka gelombang, depan T bagi depan X, khusus untuk pada dawai terjadi hukum Melde, akar F tegangan dibagi mu, massa persatuan panjang. Omega itu 2πf atau 2pi per T, K itu angka gelombang, 2pi per lambda, panjang gelombang, dan mu itu adalah massa jenis linear, massa persatuan panjang. Contohnya, yang keluar di tahun 2013. Yaitu ada dua gabus mengapung di bukit dan lembah yang berdekatan. Bukit, lembah. Tentunya tahu bahwa jaraknya ini berapa gelombang? Satu gelombang itu kan seperti ini. Kalau hanya bukit ke lembah berarti setengah gelombang. Padahal jaraknya 2 meter, berarti panjang gelombangnya 4 meter. Butuh waktu 1 sekon. Ya kalau tadi setengah, ini juga setengah. Tapi setengah periode, berarti periodenya 2. Yang ditanya panjang gelombang dan cepat rambat. Panjang gelombangnya 4, cepat rambatnya pakai apa? Pakai lambda per T. Berarti 4 dibagi 2, berarti 2. Jawabannya 4 dan 2. Apa itu? B. Bisa ya menggunakan rumus seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya gelombang longitudinal. Masih ingat rapatan dan renggangan. Ya udah kalau udah ada jarak, udah ada waktu ya langsung aja jarak bagi waktu. Cuma setengah menit. Berarti 30 detik. Berarti 30 jarak setengah menit 30 detik. Ini 30 ya. Sehingga jawabannya 1 detik, 1 cm per detik. Persis seperti jawaban C. Gampang ya? Kemudian di dalam gelombang ada persamaan simpangan gelombang. Amplitudo sin Wt plus minus Kx plus minus fase awal. Nah, Kx ini namanya beda fase. Atau bisa juga 2pi X per lambda. Nanti kalau kecepatannya tinggal diturunin ya. Percepatannya juga tinggal diturunin. Ini keluar tahun 2009. Tentunya kita cek, kita cocokin persamaan itu dengan sana. Yang paling gampang tentunya nomor 3. Apa? Depan T kamu bagi dengan depan X. Depan T ada bilangan 2, depan X 1, udah 20. Berarti 3 betul. Kalau kita lihat 3 dengan 1 senasib ya. Berarti kita tinggal cek nomor 4, amplitudo. Ini amplitudonya. Jadi amplitudonya kalau kita lihat 0,03 meter. Kalau dibuat senti harusnya 3 senti. Berarti 4 itu salah. Nomor 2 frekuensi. Ya frekuensi tinggal V dibagi lambda. Kan V-nya udah ada 20 ya. Nah, lambdanya dari mana? Lambdanya dari panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya kita ambil dari ini. Yaitu 2πf ini ya. 2πf sama dengan 2πx per lambda. Berarti lambdanya adalah 20. Berarti 20 dibagi 20, 1. Berarti jawabannya 1, 2, 3. Yaitu yang A. Oke. Kemudian 2015 juga sama muncul lagi. Ya, nggak ada beda. Ya, amplitudonya 6 cm. Betul ya?
Lalu mencari lambda dari mana? Dari X ini, yaitu 2πx per lambda, itu 0,2x. Berarti coret-coret dapat, maka lambdanya ketemu, yaitu 10pi. Pi kan 3,14, berarti 31,4. Betul, nomor 2. Nomor 3 frekuensi dari mana? Dari 2πft. Berarti F-nya 1 juga betul, dan cepat rambat. Kalau sudah ada F dan lambda tinggal kaliin aja. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3 saja. Harusnya ini 31,4. Ngomong ya, gelombang? Itu juga sama 2016, nggak ada beda. Iya kan? Nah, cepat rambat, langsung aja. Atau amplitudo paling gampang kali. Amplitudo nomor 4. Itu di depannya ini amplitudo. 0,2 meter, berarti 20 cm. Berarti nomor 4-nya salah. Cek nomor 1, tinggal depan T bagi depan X. Depan T ada 20, depan X 0,2, 100, berarti 1 betul. Nomor 2. Pada saat X 0, T-nya 0, ya berarti sin-nya 0. Sin 0 itu 0 kan? Berarti nomor 2 juga benar. Ya udah, berarti jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3-nya nggak perlu dicek ya. Tapi kalau mau dicek juga boleh, dari 2πft. Jadi frekuensinya harusnya 10, bukan 20. Itu tentang gelombang ya. Kemudian ini juga sama ya. Cuma cara cepat rambat ya, tinggal depan T bagi depan X aja. Depan T 60, depan X 2 dapat. Nah, ini agak sulit, hati-hati. Ini punya fase awal. Berapa fase awalnya? Itu 90 derajat. Amplitudonya 0,5. Ngerti? Lalu X-nya itu adalah sebesar 3. Berapa gelombang ini? 1,5. Berarti gelombangnya 2. Dan 6 detik itu adalah 1,5 periode. Periodenya dapat. Kita masukin ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan A sin 2πt per T periode 2πx per lambda, dan mendahului di atas ditambah. Berarti keluarlah 2pi-nya persis seperti jawaban yang B tersebut. Bisa ya? Jadi gunakan persamaan ini. Hati-hati, ini udah lama nggak keluar. Ya. Kemudian berikutnya. Karena ditanya berapa kecepatan di situ, ya udah dipengaruhi ini aja, apa saja, tegangan kawat dan mu. Apa mu? Massa persatuan panjang. Panjang saja tidak, harus massa dibagi panjang. Warna nggak ada hubungannya. Oke. Nah, ini 2016 nggak ada beda lagi. Cuma yang ditanya letak perut kelima dari ujung terikat. Ini ada berapa telur? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti satu telurnya 3/5. Yang ditanya adalah letak perut kelima. Ya, letak perut kelima itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, nah inilah letak perut kelima. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi panjangnya berapa? Ini berapa telur? Tuh 2, 3, 4 ditambah setengah telur. Berarti 4 kali 0,6 ditambah setengah 0,6. 2,7. Persis seperti jawaban D. Gampang ya? Itulah tentang gelombang. Kemudian masih memahami mengaplikasikan gelombang, soal teori ya. Gelombang itu dibagi dua. Berdasarkan arah getarnya, transversal longitudinal. Kalau transversal, bukit dan lembah, arah getar tegak lurus, sehingga dia bisa mengalami polarisasi, hilang cahaya. Tapi kalau longitudinal, dia sejajar, tidak dapat terpolarisasi. Contohnya bunyi. Lalu gelombang dibagi dua lagi. Ada yang perlu medium, mekanik, gelombang bunyi. Ada yang tak perlu medium, namanya gelombang elektromagnet. Contohnya cahaya. Nah, ini yang pernah keluar. Apa ciri cahaya? Ingat, cahaya dapat polarisasi? Ya. Merambat memerlukan medium? Tidak. Jadi nggak ada 4-nya. Nomor 5 juga salah ya. Harusnya gelombang transversal. Oke, diulang lagi 2016 kayak tadi. Mana yang menyatakan sifat bunyi? Bunyi memerlukan merambat tanpa medium? Salah. Ini pasti nggak ada 4. Oke. Lalu berikutnya, mengalami difraksi? Ya. Dapat dipantulkan? Ya. Nomor 4 salah. Ya. Terus nomor 2, dapat polarisasi? Tidak. Karena hanya gelombang transversal yang polarisasi. Bunyi tadi termasuk gelombang longitudinal. Jadi tidak dapat mengalami polarisasi. Itulah ya contoh soal teori. Kemudian tentang aplikasi gelombang elektromagnet. Nah, ini tahun 2016 kemarin nggak keluar. Masih ingat gelombang elektromagnet itu terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang tegak lurus.
dan kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Oke, dapat mengalami serangkaian peristiwa dan dia merambat tanpa medium. Ingat, arus bolak-balik termasuk gelombang elektromagnet sampai sinar gamma. Makin ke kanan, frekuensi makin membesar, energi makin membesar, momentum makin besar, hanya panjang gelombang yang mengecil. Jadi hanya panjang gelombang yang mengecil. Aplikasinya banyak ya, mungkin radio, ada AM, FM, gelombang mikro, inframerah. Ini cuma hafalan ya, tinggal kamu baca aja semua informasinya. Oke, sampai sinar gamma. Ini contohnya. Mana yang frekuensinya dari yang paling besar? Oh, yang paling besar itu frekuensinya pasti sinar gamma. Jadi jawabannya yang A. Gitu, dari gamma dulu, pasti dari 4. Dan yang paling kecil itu adalah tentunya televisi. Kemudian 2015 juga keluar. Apa nomor 2? Nomor 2. Jadi antara sinar X dengan cahaya tampak. Siapa itu? Ultraviolet. Menyebabkan kanker kulit. Gelombang yang menyebabkan kanker kulit, ultraviolet. Membahayakan kehidupan, kanker kulit contohnya. Ya, ultraviolet tadi. Hanya dibolak-balik aja UN. Kalau inframerah itu digunakan pada remote control. Ini pun juga gitu, hanya aplikasi ya. Nah, ultraviolet sehari-hari ya untuk fotosintesis. Inframerah untuk remote. Sedangkan radar digunakan untuk mencari jejak. Itulah ya, saya kira kisi-kisi untuk gelombang tidak sulit, tinggal kamu kerjakan soal latihannya dan siap dengan beragam ujian mandiri. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.